Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk Pak Boni dan teman-teman semua. Dengan saya, Giliana Dwi Marwa, selaku mahasiswi Universitas Asa Indonesia dengan nomor NIM 222 ingin mempresentasikan materi yang berjudul Analisis Laporan Keuangan. Video ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas manajemen keuangan pertama. Baik, di dalam PPT ini apa saja sih yang nanti saya akan bahas? Yang pertama itu ada pengertian, tujuan dan manfaat, jenis-jenis laporan keuangan dan beserta contohnya. Baik, untuk yang pertama itu ada pengertian. Pengertiannya apa sih? Analisis laporan keuangan merupakan proses evaluasi posisi keuangan dan kinerja perusahaan dengan menggunakan laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Selanjutnya kita ngebahas laporan keuangannya lengkap, itu ada 3. Yang pertama ada laporan neraca atau yang biasa disebut dengan balance sheet. Yang kedua ada laporan laba atau rugi atau biasa yang disebut dengan income statement. Dan yang ketiga, terakhir ada laporan arus kas atau cash flow. Baik, tujuan dan manfaatnya apa aja sih? Di sini ada 5 ya teman-teman. Yang pertama, untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu. Untuk yang kedua, untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang menjadi kekurangan perusahaan. Selanjutnya, untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang dimiliki. Yang keempat, untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang dilakukan ke depan yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan saat ini. Dan yang terakhir, dapat juga dilakukan sebagai pembanding dengan perusahaan sejenis tentang hasil yang mereka capai. Untuk jenis analisis laporan keuangan itu ada 4. Yang pertama itu analisis horizontal, yaitu analisis untuk melihat presentasi kenaikan atau penurunan secara komparatif atau membandingkan. Yang kedua nih ada analisis rasio. Analisis dengan membandingkan rasio-rasio keuangan, baik perbandingan internal maupun eksternal. Untuk yang ketiga ada analisis vertikal, yaitu analisis perbandingan antara pos 1 dengan yang lain dalam laporan keuangan periode berjalan dengan jumlah total pada laporan keuangan yang sama. Dan yang terakhir, itu ada analisis common size, yaitu analisis dengan menghitung persentase unsur-unsur dalam neraca ke total aset dan dalam rugi atau laba ke total pendapatan. Baik, yang pertama ini kita ngebahas jenis-jenis rasio keuangannya dulu ya. Yang pertama itu ada rasio likuiditas, yang kedua ada rasio profitabilitas atau rasio laba, yang ketiga ada rasio solvabilitas, dan yang terakhir ada rasio aktivitas. Nah, untuk next selanjutnya itu kita bedah satu-satu ya. Yang pertama kan ada rasio likuiditas ya. Baik, untuk pengertiannya itu atau yang bisa disebut dengan liquidity ratio adalah jenis rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek. Nah, dalam rasio likuiditas ini terbagi dalam 3 jenis ya teman-teman. Yang pertama itu ada rasio lancar, yaitu rasio yang membandingkan antara aset lancar dengan liabilitas atau kewajiban jangka pendek. Di sini ada rumusnya, current ratio sama dengan aset lancar dibagi dengan utang lancar. Yang kedua, itu ada rasio cepat.
yaitu rasio yang menghitung kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa mengandalkan persediaan. Untuk rumusnya itu quick access dibagi dengan utang lancar. Yang ketiga itu ada rasio kas ya. Rasio kas yaitu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar liabilitas jangka pendek dengan kas yang dimiliki. Untuk rumusnya kas plus efek dibagi dengan utang lancar. Itu dia 3 macamnya. Yang kedua kita ngebahas rasio probabilitas atau rasio laba. Apa sih pengertiannya? Rasio probabilitas atau probability ratio adalah jenis rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba dari kegiatan operasionalnya. Berbeda ya teman-teman sama rasio likuiditas. Kalau rasio likuiditas kan tadi memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek. Kalau ini untuk menghasilkan laba dari kegiatan operasionalnya. Baik. Selanjutnya, di sini kita ngebahas ada 5 macam rasio probabilitas yang umum digunakan ya. Yang pertama ada rasio laba kotor atau gross profit margin, yaitu rasio yang menghitung laba kotor sebagai persentase penjualan. Baik, untuk rumusnya itu ada EBIT. EBIT itu laba sebelum bunga dan pajak ya, dibagi dengan pendapatan. Next, untuk yang kedua, kita ngebahas rasio laba bersih atau biasa net profit margin. Rasio yang menghitung laba bersih sebagai persentase dari penjualan. Untuk rumusnya, laba bersih dibagi dengan pendapatan. Dan yang ketiga, kita ngebahas rasio laba operasi atau operating profit margin, yaitu rasio yang menghitung laba operasi sebelum bunga dan pajak dari penjualan. Untuk rumusnya itu EBIT atau EBIT itu laba sebelum bunga dan pajak ya, dibagi dengan penjualan. Next, kita ngebahas yang keempat, yaitu rasio pengembalian modal atau return on equity, yaitu rasio yang menghitung laba bersih sebagai persentase dari ekuitas. Untuk rumusnya itu ada laba bersih dibagi dengan ekuitas. Untuk yang terakhir, itu ada rasio pengembalian modal atau return on equity, yaitu rasio yang menghitung laba bersih sebagai persentase dari ekuitas. Untuk rumusnya itu ada laba bersih dibagi dengan ekuitas ya. Baik, kita next ke pembahasan selanjutnya, yaitu rasio solvabilitas. Apa sih pengertiannya? Rasio solvabilitas atau solvency ratio adalah jenis rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek. Beda banget tadi ya sama yang rasio profitabilitas sama rasio likuiditas. Oke, jadi di sini ada beberapa rasio solvabilitas juga yang biasa digunakan. Yang pertama itu ada rasio hutang. Ini ada 2 ya teman-teman. Ada rasio hutang terhadap ekuitas atau debt on equity ratio, yaitu rasio yang membandingkan total hutang dengan ekuitas. Untuk rumusnya itu ada hutang dibagi dengan ekuitas. Untuk yang kedua, itu ada rasio hutang terhadap aset atau debt to asset ratio, yaitu rasio yang mengukur jumlah aset perusahaan yang dibiayai oleh kreditur. Untuk rumusnya itu hutang dibagi dengan aset. Terakhir kita ngebahas rasio aktivitas. Apa sih pengertiannya? Untuk rasio aktivitas atau activity ratio adalah jenis rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam menggunakan sumber daya operasionalnya.
Beda sama yang profitabilitas. Kalau profitabilitas itu kan untuk menghasilkan laba dan kegiatan untuk menghasilkan laba dari kegiatan operasional. Nah, kalau ini dalam menggunakan sumber daya operasionalnya. Jadi jangan ketukar ya, teman-teman. Untuk rasio aktivitas itu juga ada digunakan. Yang pertama itu ada rasio perputaran piutang atau account receivable turnover, yaitu rasio yang mengukur berapa kali piutang perusahaan berputar dalam satu tahun. Untuk rumusnya itu ada pendapatan dibagi dengan piutang. Untuk yang kedua ada rasio perputaran persediaan atau inventory turnover, yaitu rasio yang mengukur rasio yang mengukur berapa kali persediaan perusahaan berputar dalam satu tahun. Untuk rumusnya itu harga pokok penjualan dibagi dengan persediaan. Untuk next selanjutnya itu ada rasio perputaran aktiva total. Yes. Atau total aset turnover, yaitu rasio yang mengukur efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan seluruh aktiva terhadap penjualan yang dihasilkan. Untuk rumusnya itu ada pendapatan dibagi dengan aset ya. Baik, tadi kita udah ngebahas jenis-jenis rasio. Di situ juga kan ada analisis common size. Nah, di sini ada contoh laporan neracanya. Bisa dilihat teman-teman, untuk analisis common sense itu kan tadi pengertiannya analisis dengan menghitung persentase unsur-unsur dalam raca ke total aset dan dalam rugi atau laba ke total pendapatan. Jadi di sini itu ada dua periode, ada 2019 dan 2010. Di sini ada contoh laporan racanya dan yang kedua ada contoh laporan rugi atau laba, maaf. Bisa dilihat di sini itu contohnya dari Lincoln Company dan Madison Corporation. Next, ada analisis horizontal atau tren ya. Ini contoh laporannya dalam bentuk neraca. Jadi analisis horizontal itu kita back lagi pengertiannya analisis untuk melihat persentase kenaikan atau penurunan secara komparatif atau membandingkan. Di sini ada contoh laporan rugi atau labanya juga. Bisa dilihat ya teman-teman. Yang terakhir kita ngebahas analisis vertikal. Ini contoh laporan neracanya. Untuk pengertiannya itu kita back lagi ke tadi slide sebelumnya itu ya, yaitu analisis perbandingan antara pos 1 dengan yang lain dalam laporan keuangan periode berjalan dengan jumlah total pada laporan keuangan yang sama. Ini yang tadi neraca, yang sekarang ini contoh laporan rugi atau labanya. Baik, itu dia yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan kali ini bisa dimengerti dan bisa bermanfaat untuk kedepannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.